Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nimade Jenny Widya Cahyani. Saya bersekolah di SD Negeri 2 3 Kelot. Saya akan bercerita tentang Timun Mas. Pada suatu ketika, di sebuah desa hiduplah seorang perempuan janda yang sudah rentan bernama Mbok Sari. Ia hidup sebatang kara. Ia telah lama ditinggal suaminya dan tidak memiliki anak. Pada kenyataannya, ia sangat menginginkan kehadiran seorang anak agar bisa menemani keseharian dalam hidupnya dan membantunya bekerja. Ketika sore menjelang, Mbok Sari pergi menuju hutan mencari kayu bakar yang akan ia jual dan ia pakai sendiri untuk kebutuhan memasak. Di tengah perjalanan, Mbok Sari bertemu dengan raksasa yang berupa. Ukuran tubuhnya begitu besar dan juga menyeramkan. Mbok Sari merasa ketakutan. Raksasa itu bertanya kepada Mbok Sari, "Hai perempuan tua, hendak ke mana kamu?" tanya raksasa. "Maafkan aku jika mengganggumu. Aku hanya ingin mencari kayu bakar untuk kujual dan sisanya kugunakan sendiri," jawab Mbok Sari. "Hahaha!" jawaban Mbok Sari mengundang gelak tawa raksasa besar itu. Lalu ia berkata, "Kamu boleh saja pergi dari sini, asalkan kamu berikan seorang anak manusia untuk dijadikan makanan," kata si raksasa. "Aku hidup sebatang kara, Tuan, dan aku tak memiliki seorang anak." Beberapa waktu pun berlalu mengiringi obrolan ringan mereka. Mbok Sari mengatakan bahwa dirinya tak memiliki seorang anak. Lalu si raksasa memberikan sebuah benda aneh berupa biji mentimun kepada Mbok Sari. "Hai perempuan tua, ku berikan benda ini kepadamu. Tanamlah benda ini di sekitar halaman rumahmu. Lihat saja hasilnya. Kau akan mendapatkan seorang anak," kata raksasa. "Sungguh, benarkah apa yang kau katakan itu, Tuan?" tanya Mbok Sari terheran-heran. "Kau lakukan saja apa yang kuperintahkan kepadamu. Lihat saja nanti hasilnya setelah 2 minggu berlalu. Tapi ingat, ketika engkau telah memiliki seorang anak dan genap berusia 6 tahun, serahkan ia kepadaku untuk kujadikan makananku." Mbok Sari pun menyanggupi kesepakatan antara dirinya dengan sang raksasa. Ia lalu pergi meninggalkan hutan itu. 2 minggu berlalu setelah Mbok Sari melaksanakan perintah dari raksasa itu. Mentimun yang ia tanam telah berbuah dengan begitu lebatnya. Di antara mentimun-mentimun itu terdapat sebuah mentimun yang ukurannya lebih besar
melebihi ukuran mentimun-mentimun yang lain. Karena penasaran, Mbok Sarni memetik mentimun yang ukurannya lebih besar. Setelah membelah mentimun itu, ternyata berisikan bayi mumi yang cantik. Bayi tersebut ia beri nama Timun Mas. Waktu berlalu, perkembangan Timun Mas semakin terlihat. Ia semakin berkembang dan tumbuh besar. Mbok Sarni sangat gembira dengan kehadiran Timun Mas. Kini, ia tidak sendirian lagi karena ia telah memiliki seorang anak. Timun Mas begitu rajin dalam membantu urusan pekerjaan Mbok Sarni. Mbok Sarni pun merasa sangat terbantu dengan adanya Timun Mas. Pada suatu ketika, di waktu yang telah lama, Mbok Sarni dan raksasa sepakati. Akhirnya datanglah raksasa untuk menagih janjinya. Mbok Sarni ketakutan. Ia tak ingin kehilangan anak yang dicintainya. Mbok Sarni berkata kepada raksasa, "Wahai Tuan, datanglah 2 tahun lagi. Niscaya anak ini akan tumbuh lebih besar dan semakin enak kau makan." Sang raksasa menyetujuinya dan akhirnya pergi meninggalkan Mbok Sarni dan Timun Mas. 2 tahun berlalu. Ketakutan Mbok Sarni semakin menjadi. Setiap hari Mbok Sarni berpikir keras mencari jalan keluar agar anaknya tidak dimakan oleh raksasa itu. Suatu ketika, Mbok Sarni bermimpi bertemu dengan seseorang yang menyarankan agar Timun Mas menemui petapa di gunung. Keesokan paginya, Mbok Sarni meminta Timun Mas untuk melakukan hal yang dimimpikan Mbok Sarni. Timun Mas pun mengiyakan permintaan Mbok Sarni. Setelah tiba di kaki gunung, Timun Mas bertemu dengan petapa tersebut. Dan selanjutnya ia menceritakan maksud kedatangannya kemari. Sang petapa memberikan 3 buah bungkusan kecil yang berisikan garam, jarum, dan terasi. Petapa kemudian menginstruksikan beberapa hal kepada Timun Mas. Timun Mas menyanggupinya dan akhirnya kembali pulang ke rumah Mbok Sarni dengan perasaan yang tenang. Keesokan harinya, hal yang dialaminya diceritakan kepada Mbok Sarni. Keesokan harinya, raksasa datang untuk menagih janjinya. "Hai perempuan tua, mana anak itu? Penuhi janjimu. Aku sudah tak tahan untuk menjadikannya santapanku," kata raksasa. "Kumohon Tuan, janganlah kau ambil anakku untuk kau jadikan santapanmu. Aku begitu menyayanginya. Sebagai gantinya, santaplah aku." Raksasa tersebut menolak dan kembali marah-marah.
Mana anak itu? Hai perempuan tua! Teriak raksasa. Tanpa diketahui raksasa, Timun Mas keluar dari dalam rumah dan berteriak pada raksasa. Hai raksasa, aku di sini. Tangkaplah aku kalau kau bisa. Teriak Timun Mas. Lalu Timun Mas berlari sekuat tenaga untuk menghindar dari raksasa. Raksasa pun mengejarnya. Lalu Timun Mas mulai menggunakan kantong pemberian dari pertapa. Timun Mas melemparkan kantung yang berisikan jarum. Ketika ia melemparnya, seketika jarum tersebut berubah menjadi hutan bambu yang sangat lebat, sehingga menghambat pergerakan raksasa. Dengan susah payah, akhirnya raksasa dapat meloloskan diri dari hutan bambu tersebut. Timun Mas tetap berlari sekuat tenaga sambil melemparkan kantung yang berikutnya yang berisikan garam. Seketika garam tersebut berubah menjadi lautan. Lautan tersebut sangat menyusahkan raksasa untuk mengejar Timun Mas. Akan tetapi, raksasa berhasil melalui lautan tersebut. Timun Mas mengeluarkan kantung yang terakhir yang berisikan terasi. Ketika terasi itu dilemparkan, seketika terasi itu berubah menjadi lautan lumpur yang sangat mendidih. Raksasa terjebak ke dalamnya dan akhirnya mati. Timun Mas berhasil meloloskan diri dari raksasa besar itu dan mengucapkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhirnya Timun Mas pulang ke rumah dan menemui Mbok Sari dengan perasaan yang bahagia. Demikian cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi.